Nah, ini kan cuma retur, tulisannya retur. T-nya agak tinggi ke anak, T-nya itu T kurang tinggi. Nah, sudah. Yang lain tuh dibuka di Google Classroom tuh direspon. Nah, kamu tuh formalitas kuliah saja terus ngurus beasiswa yo, ndak dapat apa-apa, rugi besar. Nanti kalau sudah ndak kuliah baru kamu nyesal pengen kuliah. Ya. Justru masa-masa kuliah itu enak. Ibu aja kalau sudah tua itu pengen kuliah lagi, tetapi ya karena usia dan kesehatannya tuh. Kemarin sudah dipresentasikan semua ini sama Akmal. Jurnal penutup, harga pokok produksi sudah ya. Ini kan basicnya, jurnal itu basicnya sebelum mempostingkan ke buku besarnya, ya kan? Ini hanya perbedaan kalau kita di akuntansi dasar, perusahaan jasa dan dagang, ini perusahaan industri. Coba kamu buka disimak, ada videonya Akmal juga di ya. Jadi Ibu disimak masukkan, ada di YouTube belum Ibu masukkan, nanti soalnya terlalu besar kan hampir 1 jam gitu. Hampir 1 jam. Kenapa Ibu dokumentasikan selalu? Karena itu adalah menjadi recordnya kamu di laporan PP diktinya. Riwayat kamu mengambil mata kuliah. Nanti kalau tidak keluar nilainya, tidak lulus, nih kamu pernah ngambil lah, ini kamu kuliah pernah ada buktinya. Itu bisa diklaim. Jadi sekarang kenapa ijazah palsu itu mudah dideteksi? Karena tidak ada recordnya, tidak ada riwayat kamu belajar mengambil KRS, anunya. Ya. Makanya Ibu selalu tulis kembali, karena contoh soal dengan materi beda kan. Nah maksudnya itu, karena nek nulis kembali itu akan ingat. Kalau hanya dilihati saja, beda dengan lihat cewek. Kalau cewek ya langsung ya pandangan pertama. Nah kalau ini pandangan pertama ya hilang, ya kan? Karena tidak ada yang menarik, tidak ada yang excellent. Habis ini kamu terus ya, biar Yang lainnya itu gimana kemarin Heskia presentasi juga? Siapa Heskia atau Jepri? Jepri ya. Indra mana nih? Nah Indra kemarin belum sempat ya, terus gangguan koneksi ya internet, Ibu ingat itu. Masih hutang Ibu sama Indra, nanti kapan-kapan kita selesaikan di presentasi lain.
Sudah selesai Mas. Yang oh belum sejumlah. Jangan pergi dulu. Kamu berdiri di sana, jelaskan ke temanmu tentang ini, jurnal ini. Nah, dibaca dari awal sebetulnya kurang periode Maret 2019. Jadi kan di sini ini jurnal umumnya. Nah, nomor 1 itu kan ada pembelian bahan 1.200 itu kita tulisnya dari transaksi yang terjadi selama bulan Maret. Itu orang pembelian bahan harga 1.200. Pembelian bahan seharga 1.200 dengan syarat bayaran N/30. Nah, kalau ada syaratnya ini berarti dia pembeliannya secara kredit gitu ya. Ya. Berarti secara kredit, makanya di situ kita tulisnya utang dagang. Karena bukan kas, kalau kita membayar secara kas, maka utang dagangnya berkurang. Tapi karena di situ kita bayar secara kredit, makanya di situ tulisnya utang dagang bukan kas. Kemudian sebagian bahan seharga 800.000 dikembalikan sesuai proses berarti dari pembelian bahan ini 9.200 itu ada bahan yang nggak sesuai sehingga harus dikembalikan gitu kan. Nah, nilai bahan yang dikembalikan itu kalau diuangkan itu 800.000 gitu. Nah, makanya situ kemudian utang dagangnya debit karena dia berkurang gitu kan. Utang dagangnya berkurang karena ada pembelian. Jadi barangnya itu dikembalikan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga dibayar biaya angkut. Nah, jadi pas beli bahan itu kita sewa mobil itu kan untuk angkut apa namanya angkut bahannya itu. Nah, itu kita bayar 400.000. Nah, itu makanya biaya angkutnya itu di debit 400.000, kasnya itu kredit karena kita bayarnya langsung menggunakan uang kas gitu, menggunakan kasnya bukan utang gitu kan. Kemudian selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung sama biaya tenaga kerja tidak langsung. Itu masing-masing 5 juta yang biaya kerja langsung, yang tidak langsung itu 2.300.000. Nah, itu juga dibayar langsung dengan kas. Jadi totalnya dijumlahkan kan itu jadi 7.900.000. Kemudian yang kelima, transaksi yang kelima yaitu biaya listrik sama biaya reparasi mesin. Nah, itu totalnya ada 1.150.000 di belakang aja kan itu. Kemudian itu bayarnya pakai kas, jadi kasnya kredit sebesar 1.150.000. Kemudian yang keenam, utang dagangnya debit. Kalau utang dagang debit berarti utang dagangnya berkurang, itu sebesar 8.400.000. Ada yang tanya enggak, kenapa itu kok 8.400.000 padahal pembelian bahannya kan 9.200.000. Enggak ada pertanyaan seperti itu. Nah, ada yang bertanya itu enggak? Ada yang terpikir? Karena kalian harus menyimak itu. Kenapa 8.400.000 gitu loh. Nah, jadi ini kan potongan belum. Kenapa? Potongannya beda lagi. Kenapa hutang dagangnya hanya 8.400.000 sedangkan pembeliannya 9.200.000? Ada retur tadi. Retur pengembalian, ya, pengembalian pembelian barang rusak entah apa itu dicermati. Nah, dibaca pembeli ini retur. Nah, utang dagang 800, returnya. Nah, kenapa utang dagangnya di debit? Karena dikembalikan, mengurangi utang. Kalau utangnya berkurang di debit, retur pembeliannya di kredit, dikembalikan. Itu. Jadi baru 2%-nya dari 8.400.168.000. Nah, kemarin kan belum detail itu. Tidak ada yang bertanya seperti itu.
Ya. Nah, lanjut Mas. Jadi di sini kan transaksinya membayar utang atas pembelian barang dengan membayar potongan 2%. Nah, jadi karena tadi di sininya itu sebenarnya ada terusannya kan yang nomor 30, 2/10. Jadi itu berarti pembayaran utang itu dilakukan pada sebelum tanggal 10 tanggal pembeliannya gitu, tanggal transaksinya. Jadi misalnya tadi kita ambil contoh, misalnya kita beli ini di tanggal 2. Kemudian tadi kan syaratnya di situ N/30, 2/10. Berarti kita membayar utangnya itu sebelum 10 hari dari transaksi yang pembelian itu tadi. Jadi dapat potongan 2%. Nah, jadi tadi kan dari 9.200 dikurangi 800.000 karena tadi ada returning tadi, sehingga 8.400. Kemudian dapat potongan 2%. Jadinya cuma 8.232.000. Nah, detail kan? Contoh apa jumlah seluruhan transaksinya? Balance 27.850. Nah, makasih Mal. Oke. Yang lain? Sisi sebelahnya, yuk. Untuk penyesuaiannya siapa mau ngisi? Aisyah atau Jepri? Jep, silakan Jep, diisi. Untuk jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Maret. Jep. Oh. Nek kayak gitu kalian tidak bakalan lupa, pasti ingat. Karena kan menerangkan, terus menulis. Nah, spidol, jangan sampai kita pakai spidol permanen dimarahin. 3, nah itu kan 31. Kalau Juni kemarin kan Juni itu merubah ini aja biar kalian nggak bingung kan, kemarin bulan Juni yang dipresentasikan, kalau Juni kan 30 akhir bulannya, tapi kalau Maret kan sampai 31. Kenapa Ibu merubah bulan? Biar kalian dikasih soal apapun dirubah datanya tetap tahu gitu loh. Kan kemarin Juni. Nah, makanya sekarang dibuat Maret gitu loh. Soal gitu dibelok-belokkan biar kamu tuh paham hanya kalaunya copy paste yo itu tak pasti 30 Maret sampai 31 kan, Juni 30, April 30, Februari 28, hanya 4 tahun sekali 29 hari. Persediaan bahan baku di akhir, ya, di akhir bulan Maret. Berarti 3.500.000. Barang dalam proses itu 3.200.000. Jadi ikhtisar produksi. Nah, kan gitu. Karena ini sudah jurnal penyesuaian. Basic ini aja yang Ibu ulang, nanti biar jurnal itu dibawa kemana-mana. Habis ini kita langsung membuat kartu produksi, kartu laporan produksi, pakai juga sambil Jeffrey untuk menghemat waktu. Kasus yang kedua, kartu harga pokok pesanan. Ikut di sini. Ini sudah kan? Ini sudah? Enggak ditulis sudah, apa-apa, sudah ada soalnya kemarin. Tapi biar kalian paham. Nah, Pak Ibu ini kembali ke masa lampau, ya. Kalau tidak begini kamu orang dibuka itu, makanya kita tetap buka sekali biar ada sedikit yang masuk di kotak. Oh, enggak ada respon di Google GCL-nya itu sama sekali enggak ada yang buka namanya materi, karena ya ada di WA.
Ini ya, untuk membuat kartu harga pokok pesanan. Ya, bayar. Nah, nih kolomnya seperti ini, ya. Jadi di situ ada kita ya, bahan baku, biaya tenaga kerja, ya. Jadi ada biaya overhead pabrik. Nah, sekarang kasus soalnya. Kasus soalnya. Nah, difoto saja, Aisyah. Ya, bukan ini. Nah, ini ya, foto. Ya, daripada tulisan banyak. Tulisan nggak proses ini aja ya. Satu, ini. Itu sudah di
apa sudah dirinci ya. Tinggal kalian membuat kartu harga pokok ya, harga pokok dimasukkan di situ. Nah, tinggal dimasukkan di situ ya. Paham? Enggak. Langsung buat ya. Jadi di sini persediaan itu berapa? 11.875.000. Nah, ini nanti di kartu persediaan di sini bahan bakunya apa? 4 kali berapa? 4 dan sambil kamuan ya. Enggak apa-apa. Nah, ini caranya nanti contoh. Nanti kamu kerjakan ini. 200 potong keterangannya. Harganya berapa? Nah, harganya jumlahnya di sini. Ya, tulis. Kayu berapa? 4.500.000. Nah, gitu terus sampai ukuran kayunya taruh di sini, ya. Bisa, coba bisa. Hampir si Jepri kalau yang kita lakukan sampai ke kalkulasi biaya. Ya, jadi ini mulai dari awal yang kita tatap muka itu jelaskannya mungkin terlalu cepat atau sudah pernah susah. Ya, dari sekarang. Ternyata seperti ini kan. Kalau nggak dikebut besok puasa kita tatap muka lagi. Kalau puasa itu lapar, kita konsentrasi aja. Jadi dimasukkan di satu. Sudah cek? Ya. Ibu nggak tatap muka. Nah, kamu nanti apa namanya? Ya, bila saya dapat ulang lagi. Online saja. Puasa nanti kamu sekarang tatap muka lagi baru ujian. Sudah punya training, makanya kita hari ini tatap muka, nanti puasa kita online. Terus setelah lebaran kita offline ujian selesai. Orang puasa karena konsentrasi, kalau di sini ngantuk, pusing kepalanya kan, kalau tidurnya makan habis sahur tidur lagi bangun tuh sakit kepala. Ayo mas, kerjakan yang ini. Wah ini jawab payung, gantian bu. Enggak, dimasukkan di kolom-kolom itu, di kolomnya. Itu dibikin kolomnya. Ada satu dan dirinci mana yang masuk biaya tenaga kerja. Ini contohnya yang masuk biaya tenaga kerja. Nah, ada 2.000 jam biaya tenaga kerja kan? Nih, 1.000 jam kerja, 1.000 jam. Tarifnya berapa? Di situ 2 juta saja. Nah, ini kalau yang BTKL-nya biaya tenaga kerja langsung tidak langsung. Nah, berapa? 80% dari 2 juta berapa? 1.200.000. Nah, ini dirinci satu-satu. Namanya kartu harga pokok. Coba sampai balance menjadi 15,75 juta. Jepri banyak betul? Oh iya. Kamu tuh apa? Oh iya. Tapi kok banyak banget? Oh iya. Tulisannya iya.
bisa jelaskan? Nggak bisa, Bu. Kok nggak bisa? Kan tinggal baca aja. Saya kurang paham ini masih, Bu. Hah? Kurang paham masih. Oh, kurang paham. Jadi Ibu bantu persediaan bahan baku itu 3.500.000 di akhir Maret. Ada persediaan masih barang dalam proses, gitu loh maksudnya BDP. Terus di situ ikhtisar produksi. Nah, jadi intisari produksinya masih itu belum dibuat 6.700.000. Nah, jadi di situ nanti persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses tuh. Ya, ikhtisar produksinya kalau sudah masuk di dalam proses berarti ikhtisar produksinya masuk di debit. Nah, persediaan bahan baku dibalik karena mau dipakai, biaya asuransi dibayar di muka 1 juta, biaya penyusutan 600. Sama biaya penyusutan mesin, penyusutan pabrik enggak terbalik, enggak. Oke. Penyusutan pabrik, nah oke 14 juta. Oke, terima kasih ya. Dan 14 juta. Nah, ini penerbit Yudhistira. Nah, kita kalau kemarin sampai Akmal membuat harga pokok produksi ya. Nah, sekarang kita lanjut karena harga pokok produksi kita itu anggap sudah paham karena dari sini. Nah, kalanya produksi itu berdasarkan pesanan, maka kita harus membuat kartu harga pokok pesanan. Nah, itu contohnya ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita rinci satu persatu. Kalian sudah mendapat soalnya lewat WhatsApp grup ya, dibagikan oleh Aisyah ya. CV Idola berusaha dalam bidang mebel ya. Di situ alat-alat rumah tangga serta perkantoran. Nah, dia memproduksi 100 set meja belajar dan 200 kursi dengan harga 175.000 per set. CV Idola. Nah, ini yang pertama ada kegiatan operasional membeli bahan baku, bahan penolong. Bahan bakunya kayu dengan ukuran 4 cm x 6 x 300, 250 potong. Nah, harganya 18.000, jadi totalnya 4.500.000 ya. Di situ juga kayu yang kedua 2 cm x 20 x 300, 200 potong. Harganya 6 juta ya. Di situ 2 x 3 cm x 300, 100 potong 5.000, harganya 500. Tripleknya 25 lembar 15.000, 375.000. Setnya 50 kaleng 10.000, 500.000. Totalnya untuk bahan baku 11.875.000. Bahan penolongnya ada paku 5 kg per kilonya 10.000, 50.000. Dempolnya 10 kg per kilonya 5.000, 50.000. Amplasnya 200 lembar per lembarnya 200 rupiah, 40.000. Jumlah bahan penolong yang dibeli 140.000. Jumlah bahan baku dan bahan penolong 12 juta 15.000 ya. Nah, pemakaian tenaga kerja untuk upah tenaga kerja langsung 1.000 jam itu 2.000 per jamnya, berarti 2 juta. Untuk upah tidak langsung 400.000. Gaji karyawan bagian administrasi dan umum 500.000 jam. Jumlah biaya tenaga kerja 2.900.000. Pembebanan BOP selain pemakaian bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung adalah biaya penyusutan mesin 100.000, penyusutan gedung 250, pemeliharaan mesin 50.000 dan pemeliharaan gedung 50.000. Nah, buatlah jurnal. Nah, jurnalnya persediaan bahan baku tentunya 11 juta toh, nek membuat jurnalnya 11.875.000. Persediaan bahan penolongnya 140.000. Utang dagangnya 12.105.000. Nah, sekarang membuat
kartu harga pokok pesanannya. Kartu harga pokok pesanan itu, ya. Oh itu 300 itu 4 kali 6 kali 300 250 potong datanya. Nah ini yang membuat keliru. 250 potong. Lanjutkan nanti ya. Jadi di situ apa namanya membuat triplet ukurannya berapa? Nah di sini. Nah ini 2 kali berapa tuh? 20. Datanya dibaca 200 ukurannya berapa? 300 juga. 200 potong. Jumlahnya berapa? Ini 6 juta. Nah, cara membuat terus 2 kali 3 kali berapa nih? 300 juga datanya. Kalau ibu salah tolong ya. Iya, 500.000. Triplet. Nah, 25 lembar. Berarti berapa? 375. Sesuai dengan soalnya. Catnya 50 kaleng. Kaleng ya. 500.000. Totalnya berapa di sini? Berapa? 11. Berapa? 875 lagi. Nah, untuk tenaga kerjanya di sini jamnya hanya 2 juta. Berapa kali ini per jamnya berapa? 2.000 toh? Nah, makanya 2 juta. Terus untuk tenaga kerjanya 80%, berarti di sini hanya 1.200.000. Nah, di sini jumlah produksinya ditambah aja. Ini tambah ini berapa nih? Ini ditambah ini tambah ini jumlahnya berapa? Di sini totalnya masih jumlahnya, jumlah biaya produksi. Nah, jumlah biaya produksi 1 juta berarti berapa? 15 potong berapa dijumlahkan? 11.805 tambah 2 juta tambah ini. Nah itu. Ini kartu pokok produksinya. Ya. Terus di situ baru kita jurnal itu sama pemakaian bahan. Ya, jurnal pemakaian bahan atau pembebanan bahan. Pembelian berarti kalau pemakaian bahan apa saja yang dipakai? Pemakaian bahan berarti kan ini aja toh, nih kan? Nih yang dipakai kan? Berarti judulnya apa? Karena di sini masih dalam proses harus ada ini biaya bahan, ya, atau disingkat BBB, bukan bintang biasa. Nah, B-nya 3, bukan biaya bahan baku. Berapa tuh? Posisi di debit. Nah, ini kan berarti 11.875. Nah, terus di situ persediaan. Nah, di posisi kreditnya persediaan BB 875.
Ini jurnalnya. Terus mana BOP sesungguhnya bahan penolongnya berapa? Coba dilihat BOP-nya. Ini soalnya tidak di situ soalnya BOP yang bahan penolong 140 ya kan, bahan penolong. BOP sesungguhnya itu 140.000. Terus di situ ada persediaan bahan penolong. Nah, jurnalnya itu mengikuti akunnya ini saja, jadi enak sebetulnya. Berarti 140.000. Nah, sekarang untuk pemakaian tenaga kerjanya, data tenaga kerja tetap ada BTP karena masih barang dalam proses, ya. BTK-nya berapa? Tapi singkat-singkat aja. BTK artinya biaya tenaga kerja, ya. Berapa tuh biaya tenaga kerja? 2 juta, ya. Sama berapa lagi yang tidak langsung? Apa BOP sesungguhnya, biaya tenaga kerja BOP sesungguhnya. Yang tenaga kerja tidak langsung berapa? 400 berapa tuh? 400. Sama berapa tuh? Satu lagi biaya administrasi masuk. Biaya admin dan umum. Nah, 500 itu. Terus di posisi kredit apa judulnya akunnya tuh? Gaji dan upah. Karena di industri. Kamu ingat di mana ya toh? Gaji dan upahnya totalkan berapa? 2.900.000. Nah, di situ pemakaian PK-nya, jurnalnya. Tapi yang harus dipahami kamu ini membuat grafik ini sama ini, ya. Ada yang masih bingung? Silakan bertanya. Mana bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Karena nggak paham, bingung banget. Jadi di situ jurnal untuk perusahaan industri, ya, ada terbagi 3: pemakaian tenaga kerja, pemakaian bahan baku, pemakaian BOP. Nah, BOP di situ, BOP sesungguhnya ada penyusutan mesin, ada penyusutan gedung, peralatan, ada penyusutan gudang. Ya, di situ berarti berapa? 450 kalau dijumlahkan itu di BOP. Nah, ini yang C di soal C, bukan semuanya, ya. Pembebanan BOP selain pemakaian bahan penolong dan tenaga kerja adalah sebagai berikut. Ada biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan mesin lagi, biaya penyusutan gudang. Jadi di situ 450. Nah, jadi nanti yang ketiga itu penyusutan BOP sesungguhnya 450. Ya. Karena ini masih barang dalam proses. Terus ada apa di situ BOP yang sesungguhnya? Barang dalam proses, pembebanan BOP ke dalam barang dalam proses. Yang belum masuk mana Mas? Itu biaya overhead pabrik yang 1.200.000 itu masuk ke dalam barang dalam proses. Nah, diulang. Jadi di situ untuk jurnal pemakaian pembebanan bahan, tenaga kerja dan BOP dalam barang dalam proses, ya. Di situ pemakaian bahannya barang dalam proses, biaya bahan baku, ya, biaya persediaan bahan baku, BOP sesungguhnya bahan penolong itu masuk BOP, ya, BOP sesungguhnya karena ini
mau bikin apa biaya produksi, jadi jumlah biaya produksi itu 15 itu 15.075.000 ya. Untuk jurnal mencatat harga produk jadinya bagaimana Mas? Ya jurnalnya tetap persediaan produk jadi 15.075.000 itu, terus di situ di posisi kreditnya diurai barang dalam proses BBB, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya operatif. Bingung? Bingung kalau ditulis ya? BOP-nya nggak salah Pak. Ya? BOP-nya. BOP yang mana? 460 itu. Nah, itu bahan penolong saja kan bahan masuk dalam proses Mas. Kan begini, pemakaian bahannya ada dua, bahan baku yang 11 tadi sama bahan penolongnya 140. Nah, barang itu diproses mau jadi barang jadi, kalau tidak ada bahan penolongnya kurang, nanti tidak jadi. Misalnya mau bikin kerupuk, tidak ada minyak gorengnya ataupun bahan penolongnya, misalnya ada roiko, ada tepung kanji, itu kan bahan penolong, tetapi bahan utamanya tepung terigu, kan tidak jadi kerupuk, kan itu barang dalam proses. Pasti ada dimasukkan bahan penolong 140 itu. Itu BBB. Ya? BBB. Iya, BBB. Masih barang dalam proses, tetapi kalau nanti di barang jadi, nah beda lagi Mas. Di pemakaian BOP selain bahan penolong, tenaga kerja itu dimasukkan yang 450. Lalu tenaga kerja dimasukkan untuk menutup rekening selisih BOP. Ya. Jadi di situ barang jadinya berapa? Coba barang jadinya. Produk jadi itu totalnya semuanya 15.075. Dari bahan baku yang 11 ditambah 2 juta ditambah 1.200.000. Nah, untuk mencatat harga pokok produknya, produk jadinya dari 15.075.000. Di posisi kreditnya diurai terdiri dari bahan baku, bahan tenaga kerja dan BOP, ya kan? Perlu ditulis? Oke, di mana ditulis? Jadi itu produk jadinya. Mana soalnya? Ini masih apa? Barang dan ini ada BDB-nya. Barang dalam proses. Istilahnya masih di proses sebelum ke produk jadi, ya kan? Yang di tabel itu barang penolong sudah ada. Ya, ini masih kartu harga pokok pesanan kamu menerima pesanan. Nah, untuk membuat kursi sama meja 100 set itu 200 membutuhkan ini bahannya, ini bahan bakunya, terus ada bahan penolongnya yang 140 mana tadi itu yang apa namanya, ada trik apa, set, triplek, apa, dan tidak dimasukkan dia BOP. Kan ini masih bahan penolong, sesungguhnya membantu untuk penolong. Ya, di sini kan bahan baku utama yang dimasukkan karena harga biaya produksi itu ini kan yang langsung masuk dalam proses produksi. Bahan utamanya membutuhkan ini. Tetapi ini ada BOP sesungguhnya dia memakai ini tambahannya. Ya kan? Kalau tidak ada apa namanya trainer atau apa bahan penolong tidak jadi, makanya di situ dimasukkan pemakaian bahannya. Ini masuk di pemakaian, tetap dipakai bahannya. Dipakai ini kan nih gunanya pemakaian bahannya. Iya, kan pemakaian untuk proses produksinya. Nah ini kan bahan-bahan utama, harga pokok pesanan.
Dari sini yang dipakai untuk biaya produksi yang pokok. Tetapi dalam sesungguhnya ini ada tambahan, BOP ini adalah bahan penolongnya penambah. Nanti di situ ada selisih BOP-nya. Ya, jadi ini kartunya biaya produksi yang utama ini. Ya, ini yang dibutuhkan. Tenaga kerja tadi ini yang bekerja langsung, tetapi setelah proses misalnya jadi belum bisa dijual produk itu, perlu misalnya apa untuk memblamir ataupun mengecat, nah ini ada tambahannya sekian untuk pemakaiannya. Tapi yang diproses ini yang masuk proses produksi. Setelah proses produksi kan barang setengah jadi toh. Nah, belum produk jadi, ada BOP ini, tambahan BOP sesungguhnya 140. Ya, makanya tidak masuk di sini. Ini yang utama. Nah, ini kan sifat pemesanan, nanti kita masukkan di harga jual. BOP sesungguhnya selisih. Makanya di sini ada pemakaian bahan, pemakaian tenaga kerja. Kita dirinci. Bingung? Tambah bingung. Ibu ulang, kenapa 140 tidak masuk? Di situ adalah BOP sesungguhnya atau persediaan bahan penolong. Nah, jurnal pemakaian atau pembebanannya ke dalam barang dalam proses. Nah, pemakaian BOP selain bahan penolong itu ada penyusutan, tetapi setelah dalam produk jadi atau harga jual penjualannya, penyerahan produk jadi, nanti ada tambahan penjualannya berapa tuh. Nah, penjualan dikurangi harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya itu yang 40.000 itu tak masuk, belum masuk. Karena nanti apa? Istilahnya pokok pasti sudah yang utama itu dulu biaya produksi. Ya. Nanti yang 40.000 itu belum masuk di untuk mencatat harga pokok jadinya. Jadi pokok jadinya itu ya 15.075 itu. Jadi dirinci BOP 1.200.000. Nah, harga pokok penjualannya itu 15.075.000 itu. Nah, sekarang penjualannya berapa tuh Mal? Penjualannya ada penjualannya di situ, harga penjualannya ada enggak? Nah, 175.000 per set. Kali 100 berapa? Nih, jadi di situ 100 set meja belajar, ya. Nah, ini kan ada dua produksi nih, 200 kursi juga kan. Jadi untuk kursi dulu 100 kali 175.000 berapa? Berapa, Mal? Nah, itu berarti penjualannya segitu 17.500.000. Terus dikurangi apanya? Di situ apakah karena itu pesanan berarti piutang dagang ke penjualannya posisi di kredit, piutang dagangnya posisi di debit jualnya. Nah, 17.500 ya. Itu penjualannya. Jurnal penjualannya atau penyerahan barang jadinya itu 17.500.000. Nah, harga pokok penjualannya yang mana, Mal? Depri. Yang ini nih, yang 15. Nah, jadi di situ. Nah, terus di situ ada selisih BOP-nya. BOP sesungguhnya itu kok bisa nanti yang 1.200.000 karena tidak dipakai semua, itu ada selisih, ya. Selisihnya di mana? Nah, di situ ada 60% BOP yang dibebankan untuk produk yang kedua. Ya, kan ada ini membuat kursi toh.
ada sama nih, mana membuat dua pesanan dan 200 porsi. Ini yang tadi dihitung kan 100 meja saja toh, set meja belajar toh. Nih 100, oh terdiri, oh berarti satu kali aja. 100 kursi, 200 meja itu satu set ya dianggapnya. Nah, satu set berarti satu set. Nah, di sini apa namanya? 1.200 BOP yang dibebankan. Ya. BOP sesungguhnya yang dipakai berapa? Ada keterangan nggak di situ? Nah, penjelasannya BOP yang dibebankan di situ hanya 60% yang dipakai. Ada keterangannya enggak di situ 60%? Di soal yang ditulis Aisyah Nasa, ada enggak? Nah, yang B ada enggak dibacakan coba? Jurnal membebankan BOP jika BOP yang dibebankan 60%. Nya dari tenaga kerja langsung. Ada enggak di situ, Sa? Nah, jadi di situ berarti BOP itu yang 1.200.000 itu tidak dipakai semua. Karena di sini ada pembebanan 60% dari tenaga kerja. Tenaga kerjanya berapa? 2 juta. Nah, sekarang 60% dari 2 juta berapa? Coba hitung. 6 ya 1.200.000 toh. Nah, rinciannya di situ ada apa saja? BOP yang sudah dipakai ada 140 yang dipakai sesungguhnya yang sudah dipakai dari bahan penolong. Terus biaya tenaga kerja tidak langsung 450. Coba cek, dibaca yang soalnya. Terus ada BOP lain dari penyusutan 450 kan? Di total berapa? 990. Coba 400 ditambah 450 ditambah 140. Yang dipakai hanya itu yang dipakai. Jadi 1.200.000 itu tidak dipakai semua. Ternyata di akhir periode yang dipakai hanya 140 bahan penolong. Terus 400 biaya tenaga kerja tidak langsung. Terus 450 dari yang ini penyusutan tadi, yang C, soal C, BOP yang selain bahan penolong. Ya kan? Jadi 450 kan? Nah, berarti kalau di total di situ hanya berapa? Di total jadi 140 tambah 400 tambah 450 berapa? Coba di total. Nah, jadi di situ ada selisih. Di sini biaya produksinya dianggarkan 1.200.000. Tapi yang dipakai hanya 990. Selisihnya 210. 210 itu berarti apa namanya? Selisih BOP-nya. Enggak dipakai, masih tersedia. Kamu kan kalau misalnya membuat sesuatu tidak semua satu minyak goreng 1-2 liter dipakai semua kan, istilahnya seperti itu. Nah, ini di situ ada cadangan 1.200.000. Ternyata 1.200.000 itu tidak dipakai semua. Yang dipakai hanya 990. Jadi ada sisa 210. Nah, memang agak rumit pengertiannya, tapi kalau nanti kamu sudah paham, lama-lama paham. Contohnya, kamu bikinnya misalnya kan pisang goreng. Kalau hanya goreng satu sisir, tidak mungkin minyak 2 liter dipakai semua. Nanti harga pisang gorengnya per biji tidak bisa 1.000 kalau dipakai semua kan. Jadi di situ minyak goreng Timoli harganya 57.000 misalnya. Kan 57.000 itu tidak dimasukkan di harga pokok produksi, tapi di awal dimasukkan. Kenyataannya setelah proses produksi menjadi barang jadi ada sisa, ya kan, tidak dipakai semua. Berarti kalau makanya hanya 1 liter berarti ya 57 misalnya dibagi 2, ya separuhnya saja dimasukkan.
Itu ya. Karena itu BOP sesungguhnya. Nah, yang agak rumit ini memang enggak paham, enggak apa-apa. Ini sudah materi kita yang kedua, sudah kasus soal ini, kasus yang kemarin sudah. Tinggal sekarang materi yang hari ini untuk kalkulasi biaya. Penjelasannya. Silakan bertanya. Nah, maksud Ibu, pertemuan gini kan untuk menerangkan langsung kasus soal materi, tapi kamu buka, kalau direspon di Google Classroom tuh, apa maksudnya ya? Buka-buka ada komentar, nanti kan itu kan dicek ya, karena itu masuk akun akun belajar terkait Kemendikbud ya, Kemendikbud dan paketnya guru SMK, tapi itu memang sumber daya guru dan dosen sama. Nanti dikira itu statusnya guru SMK, tapi itu kan kalian harus pandai-pandai punya pandangan cara pandang yang positif ya. Kita tidak langsung menerima mentah-mentah sesuatu. Akun belajar.id hanya di akun Kemendikbud. Kemendikbud sekarang masuk jadi satu Kemendikbud sumber daya. Guru pun bisa penelitian lewat seminar. Ya, dosen pun bisa menjadi guru penggerak ataupun selain. Jadi sama, itu kalau yang sudah diputar, semua orang melihat, makanya itu dokumentasikan, ada dosen fotografi, simak, biar seluruh orang meningkatkan kalau disimak, tetapi kalau yang di guru akun belajar.id seluruh dunia, karena itu akunnya Kemendikbud. Coba itu pakai yang mana sukses kalau nggak saya. Kadang kemarin ada orang lain yang masuk, dapat tuh Pak Rusia, dan itu yang juga satu kita pertama, kita yang masuk. Kadang juga akademik itu kan biasanya nggak sembuh. Jadi wajibnya berkurang-kurang. Karena ini akunnya kan akun nasionalnya nasional. Semua sekarang sebenarnya guru sudah punya akun belajar kalau ini sudah pakai. Ya. Nah, jadi ini harga pokok pesanan. Silakan kalian kalau tidak paham tolong bertanya. Ya. Jadi ini sekarang kita materi yang sesungguhnya. Kemarin sama hari ini kalkulasi biaya tetap dan biaya variabel menggunakan least square metode rendah maupun menggunakan regresi linear. Regresi linear permintaan juga memakai. Dan berapa masih sama-sama ya. Kamu mau alasan memang kalau nanti lanjutkan soal ini gimana? Slide-nya bisa sudah dibuka slide-nya? Slide-nya sudah dibuka? Siapa yang mau mempresentasikan penerangkan silakan. Pak ada Ibu itu Google Classroom dibuka. Kalau yang mau kalau ini silakan siapa mau. Ini yang kemarin tidak bisa. Coba. Iya. Ya, nyalakan. Nih. Ya. Ya, silakan. Ini remote-nya. Yang mana anunya? Tidak
ini Mas, pakai ini kan. Nah, boleh ke WC semua, kan pusing dia hitung-hitungan. Nah, bisa kamu jelaskan sama nanti yang jelaskan. Jangan saya lagi Bu, teman-teman. Siapa yang main? Boleh pusing bang ya. Silakan. Kalau yang mau minum boleh minum, silakan mau minum. Tapi tidak makan jangan. Minum aja. Awak yang kecewa. Nah itu perilaku biaya, silakan. Siapa mau menjelaskan? Nanti bukan soalnya aja. Silakan Mas, boleh ini langsung presentasi saja. Tidak apa-apa, aman bantu ibu orang itu ngomong tentang yang bertanggung ya. Silakan. Ayo boleh. Itu punya siapa? Boleh minum. Minum dulu. Boleh minum, boleh. Siapa yang mau membantu Ibu? Monggo silakan. Nah, yuk, siapa? Minum dulu. Yang cewek siapa? Coba yang mau minum. Ya akan ada yang membantu itu caranya dan polanya. Nanti pas yang tidak jelas nanti. Nah ya dia kan caranya ada. Kan membantu. Kamu maju. Teman, nanti silakan Ibu jadi mahasiswa. Masuk. Silakan. Ayo Mas, silakan Mas. Nanti Ibu jadi mahasiswa. Silakan Ibu. Boleh. Anda yang bersama sekarang. Silakan. Ya itu tinggal baca. Cara membaca udah Ibu share. Nah, di PowerPoint. Udah kamu. Nah, langsung di yang sebelah itu gambar. Nah, presentasi satu. Nah,